Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan cabang-cabang kajian filsafat. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan yang membahas sesuai dengan apa yang telah dikaji dan diteliti di dalamnya. Ruang lingkup kajian filsafat terbagi menjadi 4, yaitu metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika. Metafisika adalah suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau segala sesuatu yang ada. Ilmu metafisika mempelajari tentang mengenai sifat manusia yang dikaitkan secara kontekstual dan individual dengan alam sekitarnya. B. Objek, sifat, dan kenyataan yang ada untuk sebuah tujuan, sebab, akibat, dan peraturan yang ada di dalam alam semesta. C. Permasalahan perilaku kehidupan manusia dan sifat kebebasan berpikir dan hidup di alam semesta. Ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ta-onta berarti yang berada, dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Fungsi dan manfaat mempelajari ontologi sebagai cabang filsafat ilmu antara lain: A. Berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. B. Ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. C. Ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. A. Ruang lingkup epistemologi. 1. Cakupan pokok bahasa, yakni apakah subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus seperti ilmu Foucault. 2. Sudut pembahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat, maka dari sudut mana subjek ini dibahas, karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. B. Aliran-aliran epistemologi. 1. Rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. 2. Empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia di luar yang ditangkap oleh panca inderanya. 3. Kritisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang masalah nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksio artinya nilai atau sesuatu yang berharga, dan logos artinya akal. Teori aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan mengenai kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Aksiologi terdiri dari 2 hal utama, yaitu etika. Etika adalah bagian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi, tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih tepat, perilaku adalah beretika baik atau beretika tidak baik. Estetika. Estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek.
Indah dan jelek adalah pasangan dikotomis dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak, rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Cabang-cabang filsafat khusus terbagi menjadi 11, yaitu filsafat seni, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat hukum, filsafat budi, filsafat politik, filsafat agama, filsafat kehidupan sosial, dan filsafat nilai.